Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, kita sudah banyak membaca surat Al-Baqarah ya. Tapi belum tamat dan bisa berulang-ulang. Jadi sekarang ayat 115 nanti diulang lagi untuk seperti membahas yang semula. Nah, sekarang ayat 115 ini saya akan mempersilahkan menguraikannya, membacanya, kemudian sudah lihat Quran yang kalau ragu nanti barisnya. Sudah itu, ini dicoba mandiri nih, coba mulai mandiri. Jadi ada yang pesertanya ini mungkin seperti yang biasa, supaya membaca teks, membaca hurufnya, kemudian menguraikan dari susunan bahasanya, bentuk-bentuk kata, jabatan kata, kemudian bisa lihat terjemah, menerjemahkan, tapi yang saya harapkan terjemahnya nanti terjemah per kata ya. Susunannya, jalannya begitu pula. Ini kan untuk membimbing supaya bisa belajar sendiri. Jadi harapannya supaya membaca Al-Quran itu yang berulang-ulang, kita paham. Kemudian apa yang mau dijelaskan dari ayat ini, apa yang teringat, pokoknya dikembangkan terus. Jadi yakin dan percaya kita sudah banyak juga melihat, biarpun tafsir, biarpun sekarang, ya asal jangan kita buat menerjemahkannya atau menafsirkannya suka-suka hati kita, ya jangan begitu. Tapi kalau iktibar pelajaran-pelajaran yang dapat, nah, sampai sekarang masih masih diperkenankan untuk mengambil pelajaran dari Al-Qurannya bertahap ini. Nah, karena ada hadir Pak Israel, ada Ibu Sabrina, ada Pak Abed, ada, saya lihat Pak Tommy ada, Ibu Didi yang belum, sudah ada Ibu Didi, kemudian dari pesantren. Nah, sekarang kita persilahkan dulu membacanya, kemudian menjelaskan dari segi bentuk kata, bahasa, kemudian terjemah menurut perkata, kemudian apa yang bisa diambil pelajaran, bagaimana pengembangan. Nah, jadi sehingga nanti harapan kita begitu, Bapak, Ibu sudah belajar sendiri. Jadi paling diskusi-diskusi aja. Sekarang kita persilahkan kepada Pak Israel dulu. Silakan Pak Israel baca, berta'awuz, kemudian ya seperti itulah. Kami mendengar ini. Bagaimana sekarang yang jadi tutornya Pak Israel dulu. Silakan Pak Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca semua dulu Pak. Iya. Walillahi musyriku wal maghribu. Lihat Quran kalau ragu Pak. Ya.
Walillahi musyriku wal maghrabu. Musriku apa masriku? Masyriku. Nah, itu maka saya lihat suruh Quran saya tahu. Nah, coba. Walillahi masyriku wal maghribu fa ainama tuwallu fasamma wajdulillah innallaha Wajhullah. wasi'un alim. Nah, udah betul baca menurut Al-Qur'annya. Insyaallah, Pak. Nah, coba Pak. Seperti sekarang Bapak yang jadi apa yang tadi kami mendengar. Nanti udah itu ibu-ibu Bapak yang lain. Oleh walillah. Mm-mm. Waw huruf. Ini huruf ataf. Kemudian lillah, lamnya huruf jar, Pak. Ya, nanti kami boleh bertanya ya. Ya, ibu-ibu, Ya. bapak, ibu-ibu tanya. Jar Allah sama Allahi jadi majrur. Jadi jar majrur. Ya, Kemudian al-musyriku. al-masrik apa musrik? Al-masriku. Ya, Al-masriku ini isim ya, Pak. terus Jabatannya mubtada ya, Pak. ya, terus Kemudian wal maghribu, wawnya huruf. Al maghribu isim, dia isim apa namanya, Pak? Isim makan ya, Pak. Maka ya, isim. ya. Nanti putusnya pertanyaan sudah itu diskusikan. Ya, ya. Hmm. Kemudian Terus, Pak, apa lagi Pak? al maghribu dia sebagai al maghribu. Yang diatafkan ini, Pak. Ya, Dan fa'ai nama, fa huruf juga, huruf fa itu huruf apa namanya itu, Pak ya? ya. Kalau nggak dapat dilewatkan aja Pak. Ya, ainama. Nah, itu fungsinya sebagai maf'ul. Kemudian tuwallu. Tuwallu, ini fi'il tuwallu, fi'il mudhari'. Dia sebagai, dia jazamkan oleh ma dan berfungsi sebagai fa'il ya, Pak. Fa'ilnya hum, mereka. Kemudian fasamma, fa huruf, sama sama ini maf'ul juga kalau nggak apa ya. Ya, Kemudian terus wajhullah, wajhullah,
Wajhullahi ya. Wajhullahi. Hmm. Wajhullahi waw apa nih Pak ya? Ya. Allah ini Ulang, sebagai mudafun ilaih. Ya. Wajhu mudaf. Inna isim innallaha Allah fatah karena dia mansub karena inna isim inna jadi Ya. wasi'un itu khabar inna dia marfu'. Hmm. Alimun maha mengetahui. Ya, Ya. kabar juga ya Pak, kabar termasuk Nah, kabar inna juga Pak. nah, oke. Itu dari segi bentuk-bentuk kata, kemudian Ya, jabatan. Nah, sekarang tugasnya ya, menerjemahkan lagi, Pak. Menurut perkata ya. berkata Hmm. wallahi dan Walillahi. walillah. walillahi Hmm. dan bagi Allah masyriku Jangan ini masyrik masyriku ya, ini jangan masyrik ya. timur ya Pak. Ya, Timur ya. dan barat. Masyriku wal Ya, maghrib itu ya. timur dan barat ya. Kalau apa lihat saja terjemah Quran, tapi cocokkan apanya kata-katanya. Nah, Hmm. nggak ada terjemahannya. Nah, coba. Walillahi dan bagi Allah Hmm. timur dan barat fa'ainama di mana saja. Ya. Di mana saja tuwallu mereka kamu menghadap. Hmm. Di mana sama kamu menghadap fasamma maka disitulah wajdullah maka disitulah wajhullah wajah Allah. Ya. Maka jadi di mana saja kamu menghadap di situ ada wajah Allah. Hmm. Innallaha sesungguhnya Allah maha luas wasi'un maha luas alim maha mengetahui. Nah, udah terjemah. Terus bagaimana kira-kira yang Bapak ambil pelajaran atau yang Bapak sampaikan atau yang Bapak ambil lah. Jadi kami mendengar. Jadi di sini Allah mengatakan, artinya Hmm. memberitahukan kepada seluruh manusia bahwasanya apakah kamu menghadap ke barat atau kamu menghadap ke timur atau kemana saja kamu menghadapkan mukamu, maka disitulah wajah Allah. Jadi di mana-mana aja akan kelihatan kebesaran dan kemahaagungan dari Allah. Karena Ya. kita bisa melihat apa saja yang kita lihat, apa saja kejadian, apa saja yang ada, itu tidak lepas dari kekuasaan Allah. Karena kita tidak bisa keluar dari umpamanya lihat tumbuhan, kemana dia mulai dari biji sampai tumbuh itu kita tidak kuasa, tapi kita mendapatkan sesuatu. Artinya kita tahu bahwa ada yang mengendalikan, ya itulah kalau kita percaya dan beriman, nah itulah Allah yang mengendalikan semuanya. Apa saja yang terjadi di alam ini atas
kekuasaannya dan atas kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Ya Allah itu innallaha wasi'un alimun. Jadi wasi'un alim, maha luas. Jadi ya maha luas artinya ya seperti kita lihat maghrib wal masyriq, nah, itu semua dikuasai atau atas perintah Allah semua berjalan dengan baik. Ya. Dan juga Allah maha mengetahui. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita perbuat, itu semuanya Allah mengetahui. Nah, Allah yang mengendalikan baik pikiran, baik pikiran, perbuatan, dan ini itu semuanya di atas kehendak dan kuasa Allah. Ya. Sudah, Pak. Ya. Udah hebat Bapak, ya udah bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau sudah, dipersilahkan kepada teman-teman bertanya apakah dari bentuk kata, jabatan, atau maksud dari ayat, atau pokoknya silakan. Ya. Tapi nggak banyak-banyak, karena waktu sangat terbatas. Ya, Pak. Nah, silakan, Bapak-bapak. Pak Tony, Pak Bet, Ibu Didi, Bu Sabrina, atau yang lain-lain yang ikut. Ini yang memberikan penjelasan adalah Pak Israel. Pak Israel ini orangnya rajin belajar. Terasa sekali nikmat, masih bisa berpikir dengan baik dibanding saudara-saudara yang tidak bisa berpikir lagi lah muno selai. Apa seminangnya muno ya. Awak cari muno nama lah tatani yang sepagi lagi. Silakan Bapak-bapak, ada enggak? Kalau enggak, dialihkan kepada yang lain lagi. Ini tujuannya supaya nanya kita... dulu ya, Pak. Hah? Bisa berdiskusi. Ada Iya. yang mau ditanya, Pak? Silakan, Ibu Sabrina. Itu kata masyriku wal maghribu. Tolong jelaskan itu isim apa dan gitu, Pak, jabatannya apa? Oh, Tadi bentuknya ya. Iya. Ya, bentuk kata Pak Israel. Kalau bentuk jabatannya kata. tidak. Ya, jabatannya sudah disebutnya tadi. Jabatannya sebagai apa, Pak Israel? Enggak, jabatannya tadi sudah sebutnya. Jabatannya. Ya. Enggak, tadi sudah disebutnya jabatannya. Sekarang ditanya oleh Ibu Sabrina bentuk kata ya. Iya. Al-masyriku wal maghribu. Nah, silakan Pak menjawab. Mana Pak Israel? Buka dulu mic-nya Pak Israel. Tadi dek bunyi-bunyi dimatikan. Tapi Pak Israel bisa buka sendiri. Halo Pak Israel. Udah. Nah, silakan. Ada pertanyaan tadi Pak Israel? Ya. Al-Masrik sama Maghrib. Al-Masriku isim apa? Isim makan, Pak. Isim makan. Wal Maghribu juga isim makan. Isim tempat nak. Ya. Berarti makan sama ya. Makan bahasa Arabnya. Ya, Arab makan. Makan. Itu Ibu Sabrina katanya isim makan. Apa yang mau ditanya lagi? Dari itulah dicecar pertanyaan dari situ. Iya. Apa ada kata kerjanya, Pak? Itu Pak. Silakan Pak sampai menjawab sampai tuntas. Syarakah. Silakan Pak Israel. Kata kerjanya, Pak. Ya. Ya. Masyrikun, masyrik. Syarakah ya. Syarakah syiriku. Silakan yang jawab Pak Israel, Ibu Eni.
Kata kerjanya syaraka. Terus bagaimana? Syaraka Syaraka. yasriku. Ya, syaraka yasriku. Ya. Ya, jadi nanti kalau ingin pas, coba lihat kamus ya. Ya. Apakah Ya. memang yasriku, apa yasriku, apa yasruku, apa yasraku? Syaraka. Syaraka. Nanti aja, boleh. Terus Ya, apalagi nanti Pak aja. Israel? Bagaimana? Ini pertanyaan dari Bu Sabrina. Kok Ya. dia bisa menjadi isim makan? Coba dijelaskan. Jadi dia ini Pak, syaraka yasriku, kemudian isim makannya Masyrik. masyrikun. Ya. Ditambah Sama Ayo. dengan masjid ya Pak. ayam. Ya. Sujudu, Sajadah. sujudu, sajadah, Sajadah. yasjudu, Sajadah setuju. Ya, masjid. sebenarnya masjid itu yang pasnya kan masjid. 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 Masjidun ya. Masyrik. Ya, masjid. Tapi kok jadi masjid? Saya pun belum sampai ke situ kajian dulu, sudah lama kami bahas itu. Kenapa itu disebut masjid? Nah, kalau dia isim makan, maunya tentu masjid ya. Tapi mungkin begitulah gayanya. Ya, jadi sudah dijawab oleh Pak Israel. Ini Iya, Pak. isim makan katanya ya. Isim tempat. Ya, isim makan. Isim dia tempat, caranya ditambah. Masyrik Maghrib. Kalau isim tempat ini, isim makan zaman ini sama saja ya Pak Israel. Isim zaman semakan sama. Ya, isim zaman sama isim makan Sama. umumnya sama bentuknya Pak. Oke. Bacaannya. Bagus. Ya, itu pertanyaan dari Ibu Sabrina. Oh, isim Kalau zaman jabatannya sama tadi zaman ya. sudah tahu tadi Ibu Sabrina jabatannya. Sudah, Coba Pak. katanya jadi apa tadi Pak Israel? Yang Masyrik sama Maghrib? Jabatan. masyrik sebagai mubtada Pak. Nah, Kemudian kalau maghrib wahu itu huruf diatapkan ya. penyambung. Ya, diatapkan ke Maghrib. Matuf diatafkan ke maghrib. Masyrik. Masyriku. Iya, Masyrik Maghrib. Cuma ada nggak pertanyaan yang lain teman-teman mengenai mubtada yang akhir ini? Mubtada muakhar. Ya, apa kira-kira mau ditanya supaya dicatat? Silakan. Biasanya kalau menurut mestinya kan mubtada itu di depan pokok kalimat. Ya. Mubtada muakhar. Iya, ini kenapa begitu? Di depan ya, Bapak. Di depan. Ya. Kenapa? Jadi mungkin ini yang perlu dibuat maksudnya syarat-syarat mesti mubtadanya dibelakangkan, kabarnya didepankan. Mungkin ada nanti beberapa syarat ya. Dicatat saja kakinya. Ya. Jadi aturannya kan bisa saja al-masyriqu lillah, al-maghribu lillah. Iya. Kan begitu ya. Iya. Tapi sekarang adalah lillahil masyriq Masyrikul Maghrib. wal maghrib. Jadi, itu yang tadi Pak Itu menjelaskan. penekanan itu Pak. Bahwasanya Allah itu ini. Jadi kalau dibuat biasa artinya tidak ada tekanan yang agak lemah ya, dia ya. Iya, agak lemah itu Pak. Jadi kalau sekarang dinyatakan bahwa Allah baik itu di timur, apa itu di barat, atau kemana saja kamu menghadap, dia ada di situ. bukan, Kita akan melihat wajah Allah. Belum, enggak ke sana perginya. Maksudnya begini. Timur dan barat itu kekuasaan Allah. Gitu. Gitu. Jadi hanya Allah yang punya kekuasaan biarpun di timur. Jadi dengan penekanan lillah itu hanya milik Allah. Hanya timur milik dan barat. Timur dan barat. Jadi kemanapun kamu menghadap, tetap nggak bisa lepas. Kamu melihat Allah. Jadi ini mungkin ada. Kemudian udah ya.
Itu, nah, dari situ kita bisa mengembangkan kalau dihubungkan pula ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya. Nah, itu nanti yang munasabah ayat kenapa ini muncul. Padahal ayat di atasnya itu kalau kita lihat kan begini. Nah, ayat yang di atasnya mulanya apa ini? Waman azlamu mimman mana'a. Ah, Itu. enggak ayat yang ya waman azlamu itu ya. Ya, Enggak, Ya, ini Pak. ayatnya. Iya betul. ya Pak. Dan sebelum-sebelumnya ini pun gitu. Ini kan yang paling yang inti yang ada hubungannya gitu. Hmm. Yang ada hubungannya kepada yang ayat yang ini yang di bawah ini. Kenapa muncul Allah mengatakan biarpun timur dan barat itu kan milik Allah. Ya, ini mungkin ya kita ambil aja cepat apanya. Karena Yahudi dan Nasrani pandai membuat apa? Membuat sendiri-sendiri gitu. Alasan-alasan. Nah, alasan-alasan. Mungkin Padahal, ayat 109 itu ya, itu makanya kalau lulan memahami dia jannah. memahami ayat itu lihat namanya munasabah. Munasabah itu pertalian nasab dari atas ke bawah atau di surat baru mengerti kita. Makanya Allah mengatakan jangan banyak cerita kalian buat peraturan gitu ya. Ya. Baik, kalau begitu silakan. Bagus Pak. Sudah mulai nanti semuanya manusia di muka bumi ini kepintaran, kepandaian berpikir menggunakan sistematika itu kan dengan belajar. Kalau langsung pandai sekali, wah itu kan jarang. Jadi bertahap ya. Sekarang coba Pak Bet lagi, silakan Pak Bet. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Wa aynama tuwallu Bersama Rasulullah. innallaha wasi'un alim. Wa Bersama Rasulullah. wa permulaan atau wa ataf ragu nih guru. Nah, ya. Terus aja. Al masyriqu al maghribu mubtada. Jadi kalau mubtada diduli oleh khabarnya lillah, ini adalah penekatan. Bahasanya hanya Allah sajalah yang mempunyai atau menguasai timur dan barat. Ainama tuwallu. Fa di sini mungkin Pak jawab. Ainama tuwallu, kemanapun engkau berpaling. Ya, kalau ainama itu sudah belajar enggak? Bisa mencari huruf itu. Huruf apa itu? Enggak ya, belum. Belum rasanya tahu nih guru ainama. Kalau tuwallu udah dibilang sama Pak Isra tadi apa fil mudhari. Tuwallu fil mudhari. Kalau fil mudhari kok hilang nunnya? Ada ma. Oh iya. Terus? Fasamma. Pa-nya lagi. Pa jawab lagi nih. Penunjuk jauh. Wajhillah. Kalau sama? Sama itu kata apa penunjuk jauh. Penunjuk jauh. Bukan itu. penunjuk jauh kan zalika enggak? Iya. Kalau sama ini sama dengan kisah Musa. Sama dekatkan Firaun dengan ya, nah sekarang lihat terus lagi ya, terus kalau ragu yang dua kata di belakangnya apa lagi? Wajhullahi jar majrur. Apa? Jar majrur. Mana huruf jar situ? Mudah pun ilahi. Mungkin ada indikasi untuk mengetahui sama itu karena dalam Al-Quran itu bacanya kan wajhu. Iya. Nah, ada itu kok indikasi menunjuk sama itu apa jadinya? Coba. Wajhu. Kan baris-baris depan. Ya.
Nah, siapa dapat? Ayo, lomba sama-sama. Sudah baris depan dia. Coba Ibu Sabrina, Ibu Didi, Pak Isra, Pak Tommy, dan lain-lain. Ibu Eni yang beserta lah. Pokok peserta. Di mana saja pun berada yang bergabung. Ya, anak, yang merubah kabar itu, Guru. Kenapa merubah kabar? Ini kan tadi Ustadz tanya, sama itu apa itu Pak Bet? Ragu Pak Bet. Ya. Sebenarnya penunjuk ada wajhu. Ya. Ya, kenapa berbaris depan nih Pak Bet baca? Jadi fa'il. Jadi mudah. Iya, mudah untuk pilih, tapi kenapa baris depan dia? Jadi Kalau Allah betul tuh baris bawah mudah pilih. Syarat mudah kan harus baris depan ya, Guru. Mana mesti harus baris depan? Ada baris di atas, ada baris bawah. Mungkin nggak mesti tergantung jadi apa dia gitu. Ayo siapa dapat? Jadi fa'il, Pak. Iya. Fa'il dari mana? Dari sama. Kalau pertanyaan sama apa itu? Sama itu dari kan di sanalah kan itu ya Pak. Enggak, bukan soal di sananya yang ditanya. Ini wajhu. Jadi sama itu apa? Jadi fi'ilnya. Fi'il apa? Fi'il madi. Itu jawabnya itu jawab. Jadi sama itu fi'il madi gitu. Fa'ilnya wajhullah. Ya. Gitu. Paham Pak Betul? Tabali muci. Jadi yang mudhof itu enggak mesti baris depan, tergantung jadi apa dia. Kalau jadi pokok kalimat atau fa'il mungkin, tapi kalau maf'ul kan di atas barisnya, kalau dijarkan ke bawah. Tapi kalau mudhofun ilaih itu wajib ke bawah terus bawah barisnya. Oke. Terus lagi Pak Bet. Inna masuk ke Tuwalu belum lagi Pak. Tuwalu belum lagi. Sudah, tapi sudah tadi lewat. Fi'il amar kan Pak? Enggak fi'il amar. Nantilah, nanti itu duduknya tadi sudah jawabnya fil mudhari kita. Terus kalau fil amar lagi tambah kacau jadi hadapkanlah. Bisa jadi bisa fil amar bisa. Coba ini inna lagi coba. Ya. Inna ini saudara apa yang merubah mubtada menjadi baris atas. Terus harusnya kan Allah. Ada mubtada khabar di belakangnya. Ada inna, dia berubah menjadi innallaha. Pokoknya begini, inna dan saudaranya itu selalu masuk pola subjek predikat. Baru kita mencari mana subjeknya, mana predikatnya gitu aja. Ya, subjeknya Allahu. Predikatnya wasi'un alim. Subjeknya Allah, kan bertukar dia. Karena dimasuki inna menjadi innallaha. Itu maka Allah jadi subjeknya atau mubtadanya, terus kabarnya mana? Kabarnya wasi'un alim. Tapi dua kata, bagaimana menguraikannya? Wasi'un alim ini adalah sifat mubalaghah. Wasi'un alimun. Yang kabarnya wasi'un alim, betul. Ya. Cuma bagaimana menguraikan ini? Wasi'un alim ini. Kenapa wasi'un itu jawabnya karena kabar ya. Tapi kenapa alimun? Kok tidak alimin, tidak aliman? Dia ini apa namanya? Sifatnya. Ya, sifat dari wasi'un. Tapi kalau mau diuraikan lagi bentuk-bentuk katanya apa coba? Kalau wasi'un bentuk katanya itu bentuk kata apa itu? Sigat mubalaghah ya, Guru. Wasi'un. Yang mana sigat mubalaghah? Wasi'un apa alim? Wasi'un. Apa tuh? Koslet sikit. Alimunnya ya, alimun. Ya, alimun sigat mubalaghah. Ya. Kalau wasi'un? Wasi'un sebagai isim fa'il ya, Guru. Gitu. Itu isim fa'il dari wasa'ah ya. Jadi bertukar-tukar. Ya, terus jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, andai kata nanti nggak dapat giliran karena ini agak nggak bisa sebentar ada pertanyaan, nanti mungkin besok boleh disambung ya.
di ayat lain. Coba terjemahkan dulu Pak Bet. Kita dengarkan urin Pak Bet. Dan kepunyaan Allah lah arah timur dan arah barat. Ya. Maka kemanapun kalian berpaling, fasamma, maka di sana wajhullahi, wajah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un alimun, maha luas lagi mengetahui. Ini bukannya waktu memalingkan kiblat dari arah Palestina ke Makkah ini, orang protes. Biasanya dia mengakunya cuma kiblatnya di Palestina, waktu dipindahkan ke Makkah dia tidak mau. Kan ini apa? Sabulaya. Terus bagaimana? Ya, jangan ragu-ragu lagi. Nah, apa kira-kira? Kalau tadi kita bahas kan maksudnya kemanapun kekuasaan Allah. Ya. Apa ini sudah pernah juga terbaca di dalam ayat waktu orang enggan pindah arah kiblatnya, Allah katakan sebenarnya arah kiblat itu kemana saja sama kayak gitu. Ya. Ya, berarti mulainya Baitul Maqdis ya. Ya. Jadi orang Yahudi nggak mau, terus akhirnya lebih dahulu pernyataan keluar ini ya. Apalagi yang teringat lagi? Apa yang mau dijelaskan lagi? Habis. Ada Bapak apa Ibu tanya? Silahkan Pak Tommy, apa mau ditanya sama Pak Bet? Ayat 115 ya. Ataupun apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini. Nah, gitu. Boleh saja. Apa kan kadang-kadang kita baca walillahil masyriq wal maghrib aina ma tuwallu fasamma wajhallah. Innallaha wasi'un. Terus apa yang bisa kita ambil pelajaran pun boleh gitu. Enggak ada salah, jangan takut-takut. Bagaimana? Tadi ada Ibu Sabrina bertanya kepada Pak Israel. Sekarang siapa lagi? Pak Israel mau tanya lagi sama Pak Ben. Tapi syaratnya tidak menguji ya. Kalau mau uji lain pula. Itu ujian komprehensif namanya. Komprehensif. Atau apa pelajaran yang mungkin kita ambil dari sini gitu. Gitu caranya supaya cepat. Itu makanya sampai sekarang ada orang sedikit berbeda-beda, ada yang mengutamakan lebih baik kita ada mentadabur, ada mengatakan baca aja dulu walaupun terbata-bata itu. Pokoknya bisa diterima semua. Ataupun yang pokoknya baca, pokoknya dalam seminggu itu tamat atau boleh silahkan aja, tapi ada pula yang lebih baik ditadabur katanya. Kita tidak menyalahkan semuanya. Coba ini kan dalam rangka supaya kita kan sedang hidup ini. Coba rasa-rasakan, coba di ino-inoan. Kalaulah tidak melihat apa sebenarnya dalam Al-Quran pedoman hidup, kalau menurut pendapat saya ya, makanya saya mengatakan sebenarnya hidup ini kalau mau orang berpikir, kalau belum dilihat ajaran Islam pasti bingung. Nah, itu sudah kesimpulan karena sudah saya pikir-pikirkan itu pantas ya ada Quran pedoman. Kalau enggak bingung. Cuma orang menghilangkan kebingungan itu dicarinya sebenarnya sudah mulai membosankan untuk apa gini-gini terus. Silakan, ada yang diambil pelajaran atau yang ditanya kepada Pak Ben? Kalau enggak pindah lagi berikut. Nampaknya kita pindahkan aja lagi ya. Nah, ini maksud saya kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat Quran, mulailah itu ditelaah, dilihat-lihat gitu. Apa sih? Tapi jangan takut ya kalau belajar sendiri nanti setan gurunya ya. Itu maka kalau sudah kita lihat baru bertanya kita apa sih sebenarnya maksudnya. Jangan diputuskan aja.
Ataupun kalau sudah kita dua kali salah enggak kalau begini ya boleh nggak ditanya. Silakan Ibu Sabrina lagi, silakan Ibu Sabrina. Halo. Ya, Pak. Ya, coba Ibu baca dulu. Ya. Silakan ya. Silakan. Yang ini, Pak. Pak, Nah. agak pusing mata dikit dari tadi malam. Oh ya ya ya. Nah, jadi Coba Ibu Didi, nggak Ibu bisa Didi lagi, Ibu fokus. Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Walil masyriqu wal maghribu. A'udzubillah dulu. A'udzubillah minasyaitonir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu. Fa ainama wallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Aywa. Coba Ibu uraikan menurut ilmu yang sudah Ibu peroleh. Bentuk kata, jabatan kata, susunan, terjemahan, kemudian apa maksudnya, apa pelajaran yang bisa larang. Kalau waw itu huruf atap. Ya. Mungkin kalau ingin tahu atapnya sambung ke belakang lagi ya. Belakang yang di ayat yang sebelumnya, Pak. Ya. Lillahi wal masyriq wal maghribu itu mubtada. Lillahinya khobar. Li-nya huruf jar. Allahi yang dijarkan. Kedua-duanya jadi apa? Keduanya sebagai khobar. Ya. Didahulukan ya, didahulukan khobar. Terus al-masyriqu itu isim zaman. Nah, isim makan, ya, Pak. Isim makan. Terus wawnya itu waw atap. Nah, gunanya sebut gunanya, jangan cepat. Tadi kan lillahi sebagai mubtada. Asal katanya isim mubtada bagi lillah kan? Iya, mubtada bagi kita. Ya isim makan. Isim makan, Pak. Apa? Isim al-masyriqu isim makan. Iya, gunanya gitu. Gunanya sebagai mubtada. Mubtada bagi lillah. Oke. Terus wal masyriqu wawnya itu huruf atap. Masyriqu maghribu diatapkan ke masyriqu. Iya. Maghribu diatapkan ke masyriqu. Ya, andai kata dimunculkan kalimatnya bagaimana semuanya? Al masyriqu walillahil masyriqu walillahil maghribu. Gitu. Ya. Maghribu itu juga sebagai jabatannya sebagai atap juga, sebagai mubtada juga. Ya, dia sudah. Terus? Fa ainama wallu fasamma wajhullah. Maka fa-nya itu atap juga, Pak. Ya. Atap juga. Fa-nya huruf atap. Ini ya betul. Entah samar-samar saya pun membahas fa-nya ya. Terus apa lagi? Ainama itu di mana saja, bukan katanya. Itu terjemahnya, cuma katanya kata apa itu ya? Belum apa lagi, Pak? Ya, belum tahu ya. Ya, oke. Terus? Tuwallu fi'il amar, Pak. Fi'il amar ya. Ya. Terus? Karena tandanya itu nunnya hilang dan diganti dengan alif. Jadi kalau fi'il amar ya menerjemahkannya bagaimana itu jadinya? Ya makanya hadapkanlah. Di mana saja pun berada, maka kamu hadapkanlah ya. Ya Allah. Itu terjemahnya. Ya, Pak. Hadapkanlah katanya ya. Ya, Pak. Fi'il amar ya. Tuwallu. Kalau bisa nggak Ibu menceritakan bagaimana asal-usul kenapa fi'il amar, bagaimana dia? Awala asal katanya tuh, Pak. Awala? Awala, coba. Mungkin awala. Belum lihat kamus, Pak. Kira-kira jadi 4 kata. Enggak, kalau awala tentu mendahulukan. Ini walaya. 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 Walaya ya, Pak. 4 huruf ya, Pak. Ya, bukan awala. Terus walaya tuwal yuwalliyu
Nah, terus caranya buat fi'il amar bagaimana? tuwaliyu. Ya, terus Tuwal- ya Pak. Kemudian di Enggak. Iya, kan mulanya fi'il madinya. walaya. Terus Ya, tuwaliyu. ah, kalau dihilangkan pula tanya bagaimana? Bisa dibaca, tidak Ah, dihilang. ini ya, karena kalau ini kan bisa dibaca. Jadi ini mesti agak lama mencarinya, ini bukan walaya itu asli yang 4 hurufnya mungkin. Ya, dicari dulu, Pak. Ah ya. Oke lah, terus saja dulu ini fi'il amar kata Ibu ya. Fa'ilnya mana Bu? Fa'ilnya wajhullah. Kenapa itu fa'il? Antum. Ah, antum. Antum, Pak. Ya. Terus? Fasamma wajhullah. Pak atap lagi. Sama fi'il madi. Ya, Pak atap atau Pak jawab ya. Ini masih samar-samar. Jadi antara ada Pak Taprik, ada Pak jawab, ada istinaf, ya. Masih memerlukan pembahasan detail ya. Ya. Baik, sama bentuk apa? Sama fi'il madi, Pak. Nah, mana? Terus? Wajhullahi mubtada, fa'ilnya. Fa'ilnya terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Oke, terus? Innallaha wasi'un alim. Innallaha kalimatnya mubtada khabar. Innanya kata khusus, mengkhususkan merubah baris mubtada. Allahu jadi Allah. Itu jadi apa? Allah. Jadi mubtada, Pak. Lalu mencari kabarnya mana? Wasi'un alim. Iya, terdiri naat matmut, Pak. Iya, naat matmut. Ya, oke. Ya, wasi'un alim. Kalau orang kajian balaghah itu kalau wasi'un alim kan bersatu itu, maksudnya nggak bisa dipisah. Wasi'un alim. Kalau dipisah lain pula nanti wasi'un wa alimun. Maka sama seperti Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sebenarnya itu kalau kajian di balaghah Quran ya. Baik, coba Ibu terjemahkan Bu, menurut perkataan. Dan kepada Allah lah timur dan barat. Kepadanya atau milik? Dan milik Allah lah timur dan barat, Pak. Milik Allah saja timur dan barat. Maka di mana saja kamu berada, palingkanlah, hadapkanlah mukamu. Ya, dalam kurung muka ya? Iya. Dalam kurung muka dibuatnya. Terus? Maka di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ya, pakai lagi ya. Terus apa pelajaran atau keterangan yang Ibu sampaikan kita bisa paham ya? Kalau jangan takut salah ya. Kalau ini salah sekali, kalau jauh bedanya sedikit itu kan maklum. Apa kira-kira pelajaran yang dapat diambil? Allah menyuruh membandingkan wajah, membandingkan umat Islam itu, Muhammad itu dari Baitul Muqaddis kepada Makkah. Oh dulu ya. Terus ya. Kenapa kira-kira ada nggak pengetahuan atau referensi kenapa mulanya begitu Muhammad dulu kiblatnya? Pak ke Mekah dulu, Pak. Kemudian orang Yahudi dihadapkannya ke Masjid Aqsa, dan Allah menyuruh bukan Nabi Muhammad dulu kan ke Baitul Maqdis juga. Iya, tapi karena pertamanya di Ka'bah, maka suruh menghadap lagi ke Ka'bah supaya tidak sama dengan orang itu. Dulu mungkin kalau dulu memang karena Makkah itu sudah kotor, sudah segalanya, maka Ibrahim ke sana. Jadi dulu menurut sejarahnya semasa Nabi Adam memang kiblat ke sana, tapi setelah berubah akhirnya kiblat ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad pun ke Baitul Maqdis juga. Waktu dia jadi
yang Rasul kan ke Baitul Maqdis. Nah, sudah itu baru diarahkan lagi ke Mekah sekalian untuk menguji apakah mau orang Yahudi ngikuti apa enggak, kan gitu. Itu aja. Nah, terus bagaimana? Apa lagi? Yang Ibu bisa ambil. Ada sini pertanyaan lagi. Kenapa? Coba semuanya jawab kalau bisa jawab. Kenapa kok tidak disebut di sini selatan ke utara, tapi di sini timur barat? Kenapa? Karena itu kan menyangkut matahari, Bro. Hah? Ya. Matahari terbit di timur, terbenam di Itu kan barat. ya. Karena sudah tahu kita memang matahari timur terbenam, tapi kok Allah kok mengatakan hanya milik Allah timur. Jadi yang sebelah apanya bagaimana? Meningkatkan kekuasaan Allah itu, Pak. Iya, enggak Itu maksudnya. diterbit. Ini kan arah Supaya jadinya. kita Kenapa dua arah Ya. ini gitu? Nah, itu perlu dicatat juga. oh ya. Ya, kenapa tidak ini timur barat, yang kiri kanannya ada apa lagi? Itu kan muka belakang ini. Nah, Utara selatan lagi. ya itu. Makanya apa kira-kira tadi kenapa timur barat? Coba kita lihat. Kalau kita kan menghadap ke sholatnya kan ke barat ya. Kalau orang barat menghadapnya ke mana? Timur. Ya ke timur. Kalau orang selatan? Ke utara. Nah, orang utara? Ya, jadi ini sebenarnya kenapa muncul seperti ini bisa dilihat berbagai referensi. Ada kaitannya. Nah, itu makanya saya sebutkan tadi yang mau berbuat binasa di muka bumi ini yang sampai akhir zaman nanti merubah-rubah cara ajaran agama yang tidak menurut sebenarnya lagi. Nah, itu yang dimaksud la tufsidu fil ardh. Jangan kamu berbuat binasa di muka bumi. Jadi menukar-nukar cara. Jadi cara agama langit yang diturunkan Allah ditukar-tukar, dipermudah-mudah. Ya, jadi apa kira-kira yang bisa kita ambil? Coba ini kita tutup lagi. Nanti kita sambung pada besok insya Allah. Nah, apa kira-kira yang bisa kita ambil dari ayat 115 ini untuk kita pakai gitu? Misalnya pelajarannya, apapun yang mengklaim diri kita paling benar, sebenarnya yang paling benar itu adalah Allah. Ya, Bro. Ya, itu kan di langit. yang untuk kita pakai gitu. Ya, mengaji kok adonan di filosofis ada yang untuk kita pakai. Apa kira-kira yang bisa? Allah kan mengingatkan, kan kita berkata-kata dengan dia. Berarti dia mengatakan gini, "Hei manusia, timur barat itu aku juga yang punya itu. Maka kemanapun kamu hadapkan boleh kemanapun. Tetap aku tahu, tetap aku yang punya." Nah, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil? Dari bahwa semuanya itu Allah yang berkuasa. Nah, oke. Allah yang berkuasa. Tidak cuma kita sudah tahu. Tidak bisa dari pengamatan Allah itu aja lah, Bro. Tidak bisa lepas. Tapi itulah yang saya ingatkan juga nanti ya. Antara alam dengan Allah, kalau alam kan yang diciptakan ya. Ya, Kalau Allah yang menciptakan. yang menciptakan. Apakah berpisah? Ah, ini yang sangat sensitif ya. Apakah berpisah antara alam dengan Allah? Tidak. Tidak. Nah, jadi yang alam, yang Allah ya Allah. Jadi jangan jeruk makan jeruk ya. Nah, itu. Jadi itu harus dipelajari. Jadi makhluk ya makhluk. Kalau yang khalik ya khalik. Tapi tidak akan mungkin muncul dari yang lain. Ya milik Allah juga. Allah yang membuat.
Nah, itu makanya sebenarnya saya menyuruh dulu antara lain Pak Bet, saya suruh coba, masih banyak PR. Coba lihat setiap ayat yang diawali dengan tasbih. Nah, misalnya pasabbih, sabbaha, yusabbihu, subhanallah, termasuk Isra Mi'raj, subhanallazi asra. Jadi itu makanya kita jangan terlalu menghabiskan waktu berapa jarak ke langit, berapa itu enggak bertemu nanti yang perlu. Jangan kita mendahului, yang perlu akuilah bahwa yang berkuasa adalah Allah. Nah, begitu dalam ayat itu. Jadi kalau kita mengakui, melekat ke dalam hidup kita bahwa kita di dalam kekuasaan Allah, kita hanya sebagai makhluk, boleh sudah mulai tenang hidup. Nah, tapi karena masih banyak orang mengkaji abarajalah bumi semua langit batu. Jadi akhirnya yang apa itu yang inti dari ayat ini lupa. Cobalah misalnya seperti apa itu ya, surat apa itu 10 ya, idza ja'a nasrullah wal fath, terus apa lagi, wa ra'aitan nasa bidinillahi Afwaja. terus apa itu, Fasabbih. nah, kan gitu ya. Ya. Nah, itu dalam itu maka bertasbihlah engkau Muhammad. Nah, kan ada lagi sabbah. Jadi tugas kita membaca Al-Quran mulai dari surat Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai surat Al-Nisa. Coba tandai nanti ayatnya yang di pangkalnya sabbah atau yusabbih atau subhanallah atau subhanallah azim. Nanti terasa itu, berarti intinya jangan terlalu mencampur urusan Allah dalam hidup. Yang tugas gitu isinya. Itu makanya peristiwa Isra Mi'raj itu jangan terlalu dikupas beginilah begitulah, jangan gitu. Yang perlu diingatkan kepada kita adalah subhanallah. Sama itu subhanallazi. Atau seperti dalam sujud dan ruku kan subhana rabbiyah. Kan subhana rabbil azim. Jadi ini kalau sudah mengakui bahwa kita tidak mendahului, tidak mencampuri, bahwa kita menyerah bulat, cuma gunakanlah akal pikiran menurut syariat yang sudah ditentukan, maka sudah tenang hidupnya, sudah bagus. Ini kan manusia ini kecenderungannya kalau dia sudah punya pengetahuan sering mendahului. Itu ya. Karena ada dalam surat Iqra itu ar-ra'ahu staghna. Kan kebiasaan itu kalla sayadakha. Apa itu? Ar-ra'ahu staghna. Ada perasaan kalau orang sudah dikembangkan akal pikirannya, mulai lupa dia kepada Tuhan. Ini. Jadi kata-kata tasbih itu sangat mempengaruhi kehidupan. Itu makanya orang yang bertasbih, orang yang selalu menyadari bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Itu maka tadi itu pasabbih bihamdik, Muhammad bertasbihlah engkau. Jadi dulu Nabi Muhammad terdorong itu mengatakan, ya payah kalilah orang menerima ajaran Islam ini. Ada perasaannya gitu susah. Jadi kita gitu juga, jangan ada perasaan wah begini saya lupa kita kepada Allah, lupa insya Allah, lupa masya Allah, lupa la haula. Itu yang berbahaya. Itu yang kajian-kajian yang sangat penting yang saya sampaikan sama-sama untuk diri saya gitu juga. Jadi dimanapun kapanpun selama kita punya kesadaran, tetap kita sadar kepada Allah. Mulai berpikir, bertindak, bekerja, ingat sadar terus kita. Jangan kita mendahulukan. Sebab pengalaman yang saya lihat bagi orang-orang yang sudah dikembangkan cara berpikirnya kadang-kadang lupa kepada Allah. Ya nak Pak Bet, sadonya lah kepada ibu-ibu. Ini yang hebat. Nah, ya kan ada juga ini ya Pak. Umpamanya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Begitu anak sakit, wah cepat-cepat ke dokter. Kan gitu Pak. Jadi lupa Allah yang menentukan. Ya, Pak. Ya. Aturannya? Harusnya kan, wah ini kita ya... Wah ini Allah lagi menguji atau lagi apa? Gitu dahulu. Setelah itu baru diikhtiarkan. Baru disuruh kita berobat. Waktu berobat pun begitu juga, yang menyembuhkan kita hanya Allah.
Jadi kita tetap di belakang, Pak. Ya. Nah, Jadi tidak mengatakan bahwa saya ya kalau kita mencari dokter dengan lebih dahulu, kita tidak percaya kepada Allah. ya, Iya, Pak. mesti itu maksud saya. Jadi itu makanya seluruh ayat termasuk subhanallazi asra bi abdihi, itu maka Allah membuat itu. Akan orang yang mendahulukan logikanya kan nggak percaya dia cepat dibantahnya. Nggak mungkin lah, selama ini saya nggak percaya, sekarang nggak lagi tanya. Jadi hidup ini tetap kita sadar, tetap kita menyadari bahwa Allah Maha Kuasa. Jadi adapun tenaga yang diberikan kepada kita itu menurut kadar yang diberikannya. Tetap kita di belakang. Jadi tetap dia ke muka. Itu maksudnya. Itu maka Nabi Muhammad, besok saya katakan, nah kan ditegur dia, kenapa engkau tidak katakan insya Allah? Insya Allah. Nah, jadi apa kejadian? Kita lihat Masya Allah. Kan gitu. Nah, gitu. Iya, Pak. Nah, jadi itu sebenarnya saya perhatikan kemarin dalam kajian Isra Mi'raj di mana-mana, yang itu kurang penekanan orang. Yang penekanannya hanyalah peristiwa-peristiwa itu aja. Jadi yang Peristiwa. ya, sampai sini aja dulu pelajaran kita. Ilahuna, insya Allah kita sambung besok. Mari berdoa. Nah, ada subhana enggak doanya, Cilal? Allahumma faqihna fiddin fiddin wa'alimna wa ta'wil alimna lughatul Quran alimna lughatul Arabiyyah. Doa jam Pak. Subhana. Nah, lihat. Subha. Subhana wa bihamdik. Kenapa begitu? Karena berserah diri pada Allah. Dan kita kan menggunakan akal pikiran, menggunakan ilmu pengetahuan, menalar. Ya. Supaya kita jangan sombong, kalau nalaran kita itu bukanlah semuanya di situ. Maka kita subhanakallahumma, maha suci engkau. Kan gitu. Engkau lah yang tahu gitu kan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi subhana itu berarti ada yang tersembunyi, dia kan jadi maf'ul itu. Subhana, iya Pak. Iya, subhana itu jadi maf'ul itu. Kalau subhanallah, Allahi mudhafun ilaihnya. Tapi kalau subhanallazi asra bi abdi, mulai allazi ke belakang itu mudhafun ilaihnya, itu bentuk jumlah. Maka di depannya berarti usabbihu, betul, fi'il mudhari'nya. Kalau bahasa Indonesianya, aku betul-betul bertasbih. Aku betul-betul bersihkan pola pikirku, tanggapanku tentang Allah, bahwa Allah tidak ada serupa apapun, bahwa dia akan berkuasa itu. Jadi jangan kita mendahului. Jadi itu maksudnya subhanallah. Usabbihu. Ya, jadi usabbihu atau bahasa Indonesianya aku bersihkan pola pikir. Sekarang kita karena mendahului terus, makanya kalau berhasil onja-onjai, kalau tidak berhasil frustrasi. Kan itu aja kerja. Tapi kalau kita sadar terus kepada Allah, enggak ada, biasa-biasa aja. Itu yang maksudnya yang diberi ilmu. Khalas, ilakuna ila liqa' ma'assalamah, insyaallah gadan sanuwasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair.